Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Anak-anakku, siswa dan siswi SMPIT Alami kelas 7, 8 dan 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti BPI di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini untuk mengingat sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih perkenankan kita masuk di bulan Rabiul Awal di tahun 1442 Hijriah. Artinya apa? Di bulan ini kita mengenang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu anak-anakku, kita tidak hanya memperingati kelahirannya saja, tapi bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, Nabi Muhammad sebagai pribadi yang patut kita teladani sepanjang masa. Karena beliaulah sosok manusia agung yang Allah utus ke dunia untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan sebagai teladan? Tentu saja karena ada alasan-alasan yang sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam beberapa ayat bahwa baginda Rasulullah adalah sosok yang sangat berakhlak mulia. Dalam sebuah ayat, dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, karakter yang agung, sehingga pantas menjadi sosok teladan bagi seluruh umat manusia. Sekarang bagaimana menurut keluarganya? Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Al-Qur'an." Adalah Nabi akhlaknya Al-Qur'an. Dalam bahasa lain mungkin the living Quran. Sayyidah Aisyah menggambarkan Nabi adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an yang berjalan, Al-Qur'an yang hidup. Itulah gambaran Nabi Muhammad. Begitupun Anas bin Malik. Sejak kecil Anas berbakti kepada Rasulullah, membantu Rasulullah di rumahnya ketika bepergian. Anas pernah bercerita bahwa tidak sekalipun Nabi menegur beliau. Nabi tidak pernah melarang untuk itu, mencegah untuk ini. Artinya apa? Di mata Anas bin Malik, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat menghargai apa yang ia lakukan. Kemudian, bagaimana menurut masyarakat Arab waktu itu terhadap baginda Rasulullah? Kita sudah tahu, ternyata orang Arab sekalipun, ya, mereka masih jahiliyah, mereka belum tersentuh dengan nilai-nilai Islam. Mereka mengatakan Muhammad adalah akhun karim, saudara yang mulia, bahkan al-amin. Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi tidak hanya pengakuan keluarga, orang-orang Arab yang non-muslim pun saat itu mengakui bahwasanya Muhammad adalah sosok yang dapat dipercaya. Bagaimana menurut orang-orang non-muslim? Di era modern ini, ya, anak-anakku sekalian, di tahun 1990-an ada sebuah buku yang sangat fenomenal berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dan ternyata nomor 1 di buku itu ditempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Yang menulis siapa? Michael Hart, bukan seorang muslim. Tetapi Michael Hart dengan kajian, dengan penelitiannya, risetnya,
mengakui bahwa Muhammad adalah sosok yang berpengaruh di dunia ini. Maka lengkap sudah anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya, sahabatnya, masyarakat Arab, orang-orang hari ini di zaman modern sudah mengakui Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat mulia. Bagaimana dengan diri kita sebagai umatnya? Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah? Orang lain sudah mengakui, ya, orang lain sudah mengetahui Muhammad seperti itu. Dan sekarang kita sebagai umatnya, satu, bagaimana kita berkomitmen dengan ajaran-ajarannya, bersungguh-sungguh dengan ajaran yang beliau bawa. Ya, dalam sebuah hadis Muslim, baginda mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Nabi Muhammad bersabda, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian bersungguh-sungguh berkomitmen dengan 2 perkara itu, lam tadillu abada, selamanya kalian tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi mari anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasulullah, kemudian ikuti apa yang diajarkan di dalam 2 kitab yang mulia itu, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita memuliakan Rasulullah adalah kita senantiasa meneladani Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita meneladani bagaimana cara Rasulullah berbicara. Ya, tentu kita sudah tahu Rasul itu kalau berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Makanya kalau anak-anakku sekalian berbicara, berbicaralah yang baik, seperti Rasulullah berbicara kepada orang lain. Nah, kemudian perbuatan-perbuatannya, ya, amal-amal yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua harus kita teladani dengan baik. Insya Allah dengan meneladani perbuatan Rasulullah, itu ada jaminan untuk kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir, ya, bagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW adalah membela dan memperjuangkan ajarannya. Mungkin tidak sedikit, ya, orang-orang di luar sana terkadang menghina Nabi Muhammad, ya, melecehkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai muslim berkewajiban untuk membela dan memperjuangkannya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, Imam Malik meriwayatkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Maka jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak pesankan di bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, dan yang paling penting bagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan itu adalah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.